Assalamualaikum teman-teman. Hari ini ketemu Sudi lagi. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, matematikanya kemarin kan teman-teman masih ingat, teman-teman masih belajar pengukuran satuan tidak baku. Nah, kemarin kan ada jengkal, terus ada hasta, ada depa, terus ada langkah, ada alat panjang atau pengukur panjang. Nah, hari ini kita sudah masuk yang pengukuran lainnya. Nah, kemarin kan baru separuh tuh yang waktu kita tatap muka. Nah, sekarang kita akan lanjut pengenalan pengukuran yang bentuknya lain, maksudnya yang macamnya lain. Ada jam nih, gambarnya ada jam ya. Nanti kita akan belajar jam, akan belajar waktu. Nah, hari ini kita akan pengukuran dalam bentuk waktu. Kemarin kan berat, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Sekarang kita masuk ke pengukuran yang waktu. Nah, hari ini Uswidi akan menjelaskan materi lagi. Nah, ini pengukuran. Nah, terus kita akan masuk. Nah, ini dulu. Nah, ini ada. Nah, pengenalan waktu. Hari ini teman-teman kemarin pernah belajar tentang kegiatanku. Yang tema kegiatanku ada pagi hari, ada siang hari, ada sore hari, ada malam hari. Kalau pagi hari biasanya itu mataharinya mulai bersinar nih, mataharinya ada bersinar, terus udaranya masih sejuk kayak yang kemarin kita yang pembelajaran yang peristiwa alam. Nah, ini hampir sama juga yang di matematika. Nah, ini ada matahari, ada awannya belum banyak karena masih pagi. Nah, ini pagi hari ciri-cirinya seperti ini gambarnya. Terus kalau sudah siang hari, awannya sudah banyak. Terus mereka pada bermain di luaran nih, di taman nih gambarnya. Terus kalau sore hari, matahari sudah mulai tenggelam. Nah, ini ada yang lagi belajar, ada lagi yang menyiram bunga, ada yang lari-larian. Nah, ini kalau malam hari, mataharinya sudah tidak ada, gantinya bulan sama bintang. Terus ada hewan-hewan malam hari namanya apa ya ini ya, siapa yang ingat? Ini namanya burung hantu. Burung hantu ada lagunya kan? Nah, ini ada burung hantunya. Nah, ini pengenalan waktu. Jadi ada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Nah, itu di matematika ada juga. Kemarin di bahasa Indonesia juga ada yang peristiwa alam ya. Nah, ini kita mengenal waktu itu. Terus selanjutnya ini ada pengenalan yang lainnya. Ini pengenalan hari. Nah, ini kita nyanyi dulu yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Siapa yang nggak pengen naik kelas? Nah, teman-teman pastinya pengen naik kelas ya. Nah, ini Ustazah kasih tahu ini ada kalender Januari 2020. Ini sudah lewat, tapi Ustazah mau pakainya yang ini harinya. Nah, ini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Ingat, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Dalam satu minggu ada 7 hari. Kita cuma belajar masih dengan hari. Nanti kalau di kelas 2, teman-teman bisa belajar tentang bulan. Satu bulan itu ada berapa hari? Satu bulan itu ada di bulan Januari ada berapa hari? Di bulan Januari ada berapa minggu? Nanti teman-teman belajar di kelas 2. Nah, hari ini kita cukup belajar menghitung hari dulu. Nah, dalam satu minggu itu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, minggu pertama itu harinya ingat-ingat Senin. Terus hari kedua Selasa. Hari ketiga Rabu. Hari keempat Kamis. Hari kelima Jumat. Hari keenam Sabtu, hari ke-7 Minggu. Jadi dalam satu minggu itu ada 7 hari. Misalnya kalau di soal ada kayak gini. Hari kelima adalah hari apa hari kelima? Nah, hari kelima berarti kamu hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh iya, Jumat, Us. Nah, gitu ya. Misalnya hari kedua, itu hari apa? Senin,
Selasa. Oh, Selasa. Nah, kayak gitu. Jadi dalam satu minggu itu ada 7 hari. Ingat-ingat, ada berapa hari? 7 hari. Hari pertama itu Senin, hari kedua Selasa, hari ketiga Rabu, hari keempat Kamis, hari kelima Jumat, hari keenam Sabtu, hari ketujuh Minggu. Nah, itu nama-nama hari dalam satu minggu. Nah, teman-teman nanti bisa belajar lagi di rumah. Nanti teman-teman belajar itu lagi. Nah, itu jangan lupa ya. Pokoknya dalam satu minggu itu ada 7 hari. Misalnya hari pertama hari apa? Senin. Hari ketiga hari apa? Senin. Oh, Rabu. Hari kelima hari apa? Oh, Jumat. Nah, nanti teman-teman begitu di rumah dihitung lagi kalau misalnya ada soal tentang hari. Selanjutnya, kita akan belajar pengukuran yang lainnya, yaitu apa ya kira-kira? Pengukuran selanjutnya. Nah, siapa yang tak kenal jam? Siapa yang di rumah nggak punya jam? Bahkan teman-teman di rumah punya ada jam tangan, ada jam beker, ada jam dinding. Nah, ini ada jam. Nih, teman-teman, ayo kita belajar bersama. Tanda jarum yang pendek itu angka 8 ini. Jarum panjang angka 12. Jadi, bacanya itu jam 8 tepat. Jadi, jarum pendek ini menentukan itu namanya jam berapa ya. Jadi jarum pendek ini menentukan, misalnya ini jarum pendeknya di angka 6 di sini. Berarti ini namanya jam 6. Kalau jarum pendeknya di angka 3, berarti itu jam 3. Nah, kalau jarumnya di angka 12, jarum panjangnya. Kalau semua jam membaca jam dari keseluruhan, jika jarum panjang di angka 12, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 8, berarti itu namanya jam 8. Jika jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 10, berarti itu jam 10. Jadi jarum panjangnya yang penting di angka 12 itu tandanya mengikuti angka yang di jarum pendeknya. Oke? Udah? Misalnya, ini ada jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di angka 8, berarti namanya jam 8. Jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 11, berarti itu jam 11. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman di rumah mencoba melihat jam, terus jamnya kamu pandangin. Kalau di angka 12, berarti itu menunjukkan jam tepat. Nanti kalau di angka 9, berarti jam 9 tepat. Nanti kalau yang jarum panjangnya ke angka 1, jarum panjangnya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 3, nanti teman-teman belajarnya di kelas 2. Di kelas 1 cukup mengenal jam yang tepat. Misalnya jam 10, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 11, masih seperti itu. Nanti teman-teman semakin tinggi, nanti teman-teman akan diajarin itu jam. Misalnya jamnya jam 12-nya malam hari itu tulisnya gimana, jam 2-nya sore hari itu kayak apa, nanti teman-teman diajarin. Kalau di sini, kalau di kelas 1 cukup teman-teman masih belajarnya cara nulisnya, berarti kalau ini dibacanya berarti 01.00, itu tandanya jam 1. Kalau 0.08.00 berarti itu jam 8. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman belajar lagi di rumah. Nah, terus ini ada jam lagi nih. Nah nih. Ini jam berarti ini bacanya pukul 7. Tulisannya 07.00. Kalau ini 08.00. Kalau ini 09.00. Kalau ini 10.00. Kalau ini 11.00. Kalau ini 12.00 ya. Ustazah ulangi lagi yang tadi yang di atas nih.
Nah, ini berarti bacanya jam 1 tepat atau jam 01.00. Ini jam 08.00 atau jam 8 atau pukul 8 atau ini pukul 1. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini berarti jam 07.00 atau pukul 7. Ini jam 08.00 atau pukul 8. Ini berarti jam 09.00. Kalau ini jam 10.00 atau pukul 10. Kalau ini jam 11.00 atau pukul 11, kalau ini 12.00, ini 11.00. Jadi ini jarum pendek itu bisa menentukan nama jamnya. Ya, jarum pendek itu biasanya ditaruh di depannya. Jarum pendeknya itu misalnya ini 7 berarti ditulis untuk 07.00. Ini 8 berarti 08.00. Jadi yang jarum pendek ini bisa menentukan angka depannya, bisa menentukan ini jam berapa itu di jarum pendeknya ya. Oke teman-teman, di jarum pendek itu menentukan nama jamnya. Nama jam berapa itu kamu lihat yang di jarum pendeknya dulu, baru ke jarum panjangnya. Ya. Ngerti? Paham? Nah, ini kayak gini. Nanti teman-teman kalau itu bisa mengerjakan di halaman buat latihan soal nih di halaman 224 sama 225. Nanti teman-teman di sini bisa mengisikan jam. Ada jam 3, ada jam 9, ada jam 11, ada jam 12. Nanti teman-teman bisa mengisikan misalnya pukul 01.00, pukul 12.00 kayak gitu di halaman 224 sama 225. Nanti teman-teman belajar itu. Terus kemudian setelah ini kita belajar tentang ini menentukan lama suatu kegiatan. Nah, kegiatan ada yang lama, ada yang sebentar. Ini juga satuan tidak baku. Misalnya mematikan lampu itu kan sebentar dibandingkan dengan mandi. Mandi kan lama. Nah, itu mandinya kan lama. Terus habis itu mematikan kompor itu juga sebentar. Memasak air juga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mematikan kompor. Terus menutup pintu jebret kayak gitu kan cepat. Terus habis itu daripada menyapu lantai, meniup lilin, itu hal-hal yang kegiatannya dilakukan dengan waktu yang sebentar. Terus kalau yang lama, misalnya selain di sini bisa tidur, bisa kamu sholat, bisa kamu belajar, bisa kamu lagi melakukan perjalanan, itu yang lama. Tapi kalau yang sebentar itu misalnya mematikan lampu atau saklar, terus mematikan kompor, meniup lilin, terus habis itu kamu mencet menghidupkan televisi. Nah, itu kan juga sebentar. Jadi waktu-waktu sebentar sama waktu lama, teman-teman tahu kan bisa bedain mana yang sebentar dan mana yang lama. Nah, terus kemudian yang suhu itu yang misalnya kayak gini. Ini nggak usah kasih slide-nya. Kalau suhu itu misalnya kita mainan di siang hari itu rasanya kan panas. Kalau di malam hari rasanya dingin. Kalau kita lagi musim hujan juga rasanya dingin. Kalau lagi musim kemarau itu juga rasanya panas. Jadi seputar itu aja sih. Terus teman-teman misalnya kalau di dekat api itu, di dekat samping kompor juga rasanya panas. Terus habis itu kalau teman-teman di belakang lemari es itu juga panas. Nah, tapi teman-teman itu hanya menggunakan indera beraba. Jadi teman-teman bisa merasakan, oh ini rasanya panas, oh ini rasanya dingin. Nah itu nanti ya teman-teman bisa belajar di lanjutnya. Dan contoh-contohnya itu bisa teman-teman temukan di kehidupan sehari-hari dengan pengenalan lama dan waktu kegiatan ini serta pengenalan suhu. Itu teman-teman bisa dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ustadzah. Atas perhatiannya Ustadzah terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum.
sebelum itu teman-teman harus rajin sholat, jangan lupa sholat, ngaji, hafalannya selalu ditambah, dan patuh kepada ayah dan bunda. Ya, nggak boleh marah-marah, kurangi marah-marahnya, yang penting patuh, dan kita selalu berdoa semoga kita cepat dipertemukan kembali ya teman-teman. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.